Assalamualaikum. Hai. Halo. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Tika Suryaningsih. Saya Nurtianti Syam. Jadi di video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal. Jadi di sini kita akan membahas tentang obat aspirin. Jadi kita harap teman-teman gak ada yang skip ya. Sebelum kita membahas tentang aspirin lebih dalam, saya akan menjelaskan dahulu sejarah tentang aspirin ya. Pada tahun 1853, ahli kimia Prancis yang bernama Charles Gardner membuat senyawa yang disebut asam asetil salisilat. Lalu, pada tahun 1897, perusahaan farmasi Bayer menemukan metode baru dan mulai memasarkan senyawa itu sebagai pereda nyeri yang bernama aspirin. Pada mulanya, aspirin adalah hanya nama dagang Bayer, dengan A itu untuk asetil dan spir untuk modus wet, yang bernama ilmiahnya itu Spiraea ullimaria. Seiring penggunaannya, aspirin tidak hanya sebagai pereda nyeri saja loh, juga terkait masalah inflamasi. Selanjutnya itu, obat aspirin juga memiliki mekanisme aksi dengan mengganggu produksi senyawa yang disebut prostaglandin, yang mengatur pengiriman sensasi nyeri dan radang. Pada perkembangannya, peneliti memberitahu tentang resiko dari aspirin. Penggunaan aspirin yang berlebih itu dapat menyebabkan peradangan khusus dan otak. Dapat juga memicu sindrom Reyes. Pada sebuah penelitian lain juga menunjukkan pengaruh aspirin ini dapat menurunkan produksi tromboksan atau senyawa penyebab penggumpalan trombosit yang akhirnya membekukan darah. Pada uji klinis lain juga menunjukkan aspirin dapat mengurangi 44% resiko serangan jantung, sehingga obat aspirin ini diresepkan oleh dokter kepada pasien penyakit jantung karena obat ini dapat mengurangi pembentukan penggumpalan darah di arteri yang masuk ke jantung dan otak. Selanjutnya lagi, dalam aspirin juga terdapat komponen buffer, yaitu asam asetil salisilat yang merupakan asam lemah dan magnesium oksida yang merupakan basa konjugat dengan fungsi mentransfer kelebihan asam. Jadi, buffer pada aspirin itu memiliki cara kerja pH pada aspirin yang berkisar 3-4 pH, kemudian magnesium oksida menjaga asam dan garam pada aspirin dalam perjalanannya menuju lambung, dan apabila pH tidak sesuai, aspirin akan dicerna di lambung. Dari beberapa hasil penelitian yang ada, telah mengubah aspirin dari sekedar pereda nyeri, tapi juga dapat mengobati penyakit yang lain, dan penelitian juga akan terus mencari tahu penggunaan baru untuk penyakit lainnya. Ya, jadi hanya itu yang bisa kita jelaskan. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa lebih paham dan lebih tahu apa itu aspirin. Jadi sekian video dari kami, semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like ya. Dan kalau ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga ya. Subscribe, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.